Selamat datang Toba TV dari Kabupaten Toba. Saya Ibu Ani Sepriana Nadabdab, SPD MSc. Saat ini sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Balige, itu mulai dari tahun 2022, itu tepatnya di bulan Juli. SMA Negeri 2 Balige ini selama ini sudah berkiprah di dunia pendidikan ini untuk mencetak generasi penerus yang sangat luar biasa, yang nantinya kami harapkan ini mengemban tugas sebagai generasi penerus yang memiliki integritas tinggi, berkarakter, memiliki kejujuran, dan daya juang yang tinggi demi perbaikan negara kita ini. Semenjak tahun 2022, kami memiliki misi, yaitu unggul dalam iman dan ilmu, teladan dalam berkarakter, menginspirasi lingkungan, dan akhirnya bermartabat. Dan moto dari sekolah kami ini adalah to be number one. Kami mempunyai visi ini untuk mencetak atau menghasilkan generasi penerus yang harus menginspirasi lingkungannya dimanapun dia berada, baik di sekolah, baik di keluarga, baik di masyarakat, dan tata tertib yang berlaku di sekolah ini berada di lingkungan yang berlaku selama 24 jam. Dan ini kami lakukan adalah dengan terlebih dahulu sosialisasi dengan orang tua, dengan peserta didik, agar paham dan mengerti bagaimana berkarakter, bagaimana tata tertib, bagaimana berlaku di SMA Negeri 2 Balige ini. Dengan kreativitas ini, dengan manajemen ini juga, pada tahun ini kita sudah memperoleh dan mengantarkan anak didik kita ke perguruan tinggi negeri yang dapat dikatakan 10 besar di negara kita ini, yaitu ada ITB, UGM, Brawijaya, Universitas 11 Maret, ITS, Unpad, Jember, Unila, itu dia kedokteran, dan di Universitas Diponegoro. Karena apa? Karena selama ini ada peraturan yang baru ini yang menyatakan jika anak-anak kita sudah lulus di SNBP jalur undangan, maka selama 3 tahun anak tersebut tidak bisa lagi, akunnya sudah habis, tidak bisa lagi untuk menggantikan universitas yang dia punya. Maka dengan kegigihan daripada guru, pihak sekolah, baik administrasi, baik staf, baik anak didiknya, bersinergi untuk menaati peraturan dan juknis yang sudah diterbitkan oleh kementerian. Juga kita ini dengan prestasi yang diperoleh anak didik kita saat ini sudah mengantarkan 4 anak kita tahun ini ke universitas luar negeri, yaitu ada di Belanda, ada di Sydney, ada di California. Mereka saat ini sedang berada di Bali untuk mempersiapkan diri lagi. Mereka ini nanti sampai di ketiga negara tersebut. Nah, maka pada saat ini SMA Negeri 2 Balige juga dengan visi yang tadi kita sudah juga mengantarkan anak-anak ini di Universitas Pertahanan berjumlah 17 dengan berbagai jurusan, juga sudah mengantarkan anak-anak ini dengan jalur undangan berada di ITDL. Dan saat ini juga kita sudah antarkan anak-anak ini di Universitas Prasetya Mulia, yang semua itu adalah beasiswa. Nah, dan kelulusan anak-anak pada tahun 2023-2024 kita sudah umumkan juga bahwa mereka itu lulus 100%. Bagaimana tekniknya kami lakukan ini di SMA Negeri 2 Balige ini, yaitu dengan menyadari bahwa kecerdasan daripada siswa kita ini, kami itu mengambil bahwa anak-anak ini cerdas di 9 bidang kecerdasan.
Dan 9 bidang kecerdasan ini, anak-anak ini memiliki bakat dan minat dan kecerdasan ini kita dibantu oleh psikotes dari PNC. Itu kita lakukan di kelas 10. Jadi dari kelas 10 kita sudah memetakan anak-anak ini sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Jadi jangan sampai kecerdasan seorang anak di bidang matematika tetapi kita paksakan dia itu cerdas di bidang visual. Ini akan merupakan suatu kegagalan. Maka dengan memetakan kecerdasan anak-anak ini yang diawali dengan psikotes, yang dibantu oleh ahlinya, maka kita boleh memetakan keberadaan anak ini sesuai dengan bakat minatnya. Maka dari situ dengan memetakan kecerdasan anak-anak ini, saat ini kita sudah memperoleh akan berangkat anak-anak ini di tingkat provinsi dalam bidang olimpiade, kemudian di tingkat provinsi juga akan berangkat dalam bidang FLS 2N, kemudian dengan O2 SN, dan saat ini paskibra kita akan berangkat di tingkat provinsi 1 orang yang mewakili semua dari Kabupaten Toba. Nah, maka dengan kejadian pada hari ini yang menyatakan SMA Negeri 2 Balige terlibat di dalam pencucian rapot, kami berprinsip bahwa itu tidak benar. Karena pada PPDB 2024 kita itu hanya sebagai verifikator di mana mengupload semua dokumen yang dibutuhkan oleh aplikasi yang harus dilampirkan oleh siswa itu sesuai dengan akun siswa masing-masing. Jadi sekolah kita hanya memverifikasi bagaimana keabsahan, dan setelah verifikasi pengumuman, SMA Negeri 2 Balige ini akan mengadakan wawancara di semua jalur. Nah, itu adalah budaya dari SMA Negeri 2 Balige ini. Setelah wawancara akan diadakan daftar ulang untuk memverifikasi semua dokumen secara offline. Nah, ketika calon peserta didik tidak bisa menunjukkan dokumen yang asli yang diupload, maka sekolah akan membatalkan siswa tersebut menjadi peserta didik di SMA Negeri 2 Balige. Dan juga jika siswa tersebut tidak daftar ulang seperti saat ini, daftar ulang itu tanggal 31 sampai tanggal 5 Juni. Jika calon siswa tidak mendaftar ulang, maka SMA Negeri 2 Balige menyatakan bahwa siswa tersebut mengundurkan diri dari SMA Negeri 2 Balige. Demikian mungkin yang boleh kami sampaikan. Bagaimana SMA Negeri 2 Balige, bagaimana Bapak Ibu Guru, bagaimana manajemen di SMA Negeri 2 Balige yang memegang tinggi kejujuran, integritas yang luar biasa, karena kami beranggapan bahwa kami adalah panutan, kami adalah teladan daripada anak-anak yang akan nanti setelah dari SMA Negeri 2 Balige bergabung di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus saya sebagai komite merasa keberatan atas pemberitaan yang diadakan oleh TPRI, kalau tidak salah Ibu ya. Jadi tadi saya lihat ada klarifikasi dari pihak Budi Dharma yang menyatakan bahwa pencucian rapot tidak ada di SMA 2. Ya. Artinya di situ Bu, tadi udah Ibu terangkan bahwa SMA 2 hanya menerima memverifikasi gitu ya Bu ya. Jadi gini Bu, kami merasa dari komite merasa terganggu atas pemberitaan itu. Jadi kami izin Bu, supaya Ibu juga ikut dalam hal rapat komite untuk gimana caranya kita bikin somasi kepada wartawan tersebut. Jadi kami sebagai komite merasa keberatan atas pemberitaan yang diberikan oleh oknum dari TPRI. Jadi kami mohon sama Ibu Kepala Sekolah
agar kami diizinkan untuk diskusi sama komite apa tindakan kami terhadap wartawan tersebut. Kalau kami dari pihak sekolah sudah melaksanakan juknis dengan baik sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di SMA Negeri 2 Bali G. Nah, kalau mengenai klarifikasi dari Budi Dharma, saat ini kita akan membatalkan sesuai dengan permintaan kepala sekolah tersebut, dan yang menuntut bahwa itu pemalsuan adalah hak daripada sekolah yang merasa dipalsukan. Jadi Bapak itu atau sekolah itu yang keberatan nanti yang akan mengadakan penuntutan kepada pemalsuan data, yang data itu adalah hak daripada sekolah tersebut. Nah, kalau untuk komite di SMA Negeri 2 Bali G ini sangat luar biasa perhatiannya, dukungannya terhadap SMA Negeri 2 Bali G. Karena kami dari sekolah sudah melaksanakan dengan baik dan juga memang agak terganggu dengan pemberitaan yang dilakukan oleh pihak eksternal tersebut, maka setelah ini kita akan diskusi di ruang guru. Bagaimana nanti hasil diskusi kita akan kita rampungkan nanti di rapat komite kita.